Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartini Sri Rahayu. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya bersama narasumber saya yang bernama Karesti Fauziah. Beliau berasal dari Subang dan beliau pun mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Administrasi Pendidikan. Yuk. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Baik, langsung saya jawab aja ya. Apa sih contoh pengamalan Pancasila di kehidupan sekolah gitu kan misalnya. Yang pertama itu yang saya tahu gitu kan, pastilah menghormati teman atau guru yang berbeda agama gitu kan. Kan walaupun kita eh, satu sekolah nih, tapi kan ada juga ya yang si teman sama gurunya itu beda agama gitu. Nah, terus kayak menunjukkan sikap toleransi yang kuat gitu ke semua warga sekolah misalnya, kayak menghargai kepada warga-warga sekolah, pekerja-pekerja yang ada di sekolah, khususnya guru, teman, dan lain sebagainya. Terus, selalu rukun gitu kepada peraturan, mungkin harus kayak mengikuti tata tertib yang ada yang sudah diterapkan oleh sekolah gitu, terus kayak menjalankan perintah perintah agamanya masing-masing. Misalkan nih, di sekolah misalkan hari Jumat, itu kan cowok itu diwajibkan di dalam Islam itu, sholat Jumat ya. Nah, misalkan di satu sekolah itu ada yang berbeda-beda agama, misalkan ada 3 agama, 4 agama, dan lain-lain gitu. Nah, jadi khusus yang untuk agama Islam itu, kayak sholat Jumat gitu, jadi gurunya juga harus menjadwalkan si anaknya atau membuat jadwal biar Eee, ter ini, ter apa ya, tersusun dengan rapi supaya si mahasiswanya itu saling menghargai antara si yang beda agama sama yang Islam gitu, menghargai sama-sama, ibadahnya masing-masing gitu. Terus kayak tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Misalkan nih, aku punya teman, terus ada yang Kristen, "Ah, nggak mau ah, itu mah, Kristen atau gimana," jangan kayak gitu, maksudnya harus kayak toleransi aja gitu, kita harus mengetahui agama mereka itu apa, tapi jangan kayak kita harus mengikuti agama mereka hanya sekadar tahu saja. Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik, langsung saya jawab ya. Eee, Apa sih gitu kan, ya mungkin harus kayak menurut aku gitu kan, kan Pancasila itu sangat penting banget lah gitu, misalkan kayak Pancasila itu kayak dasar negara kan. Misalnya kayak dirumuskan dengan kayak semangat kebersamaan gitu, terus kayak ada bukti kebersamaannya gitu. Nah terus, apa ya, harus kayak saling menghargai, toleransi juga, balik lagi sih yang pertama juga yang tadi kan, bahwa kita harus saling menghargai, berbeda ras atau kayak suku, bangsa, atau agama dan lainnya gitu. Nah oleh karena itu kan kita wajib untuk mengamalkan, atau menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa sih gitu kan, ya karena emang nilai Pancasila itu emang sangat penting banget di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena apa gitu, ya mungkin kalau misalnya kita menerapkan nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari itu, kita teh kayak tersusun dengan rapi gitu, kayak, gimana sih kalau misalnya kita mau buat kue atau mau buat apa, si aturan si konsumsinya itu kayak tersusun dengan rapi kan kayak kelihatannya enak, rapi atau gimana. Nah, Pancasila juga kalau misalnya kita diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu gitu kayak, mmm, menurut prosedur yang baik gitu mungkin. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Baiknya langsung saya jawab lagi, apa sih penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya kayak beribadah kayak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya misalnya kayak tadi, kan kalau misalnya agama Islam itu di dalam sehari ada 5 waktu ya, terus bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya Kristen itu kan, mayoritas ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Nah, kebanyakan agama lain juga seperti itu. Nah Nah, di dalam agama ini juga balik lagi ke yang pertama sama yang kedua, harus menguatkan toleransi yang kuat. Supaya apa? Supaya kita, bisa menghargai orang lain dan apa ya, dan rekan-rekan yang lain bahwa agama itu nggak harus satu gitu. Terus ya
kalau misalnya beribadah itu menurut agama kita ya gini, menurut orang lain ya gitu, gitu. Hanya kita harus menguatkan kepercayaannya masing-masing. Terus yang kedua kayak saling menghargai dan menghormati gitu, antar memeluk agama. Kalau misalnya kita nggak apa ya, nggak menghargai agama yang lain, belum tentu kita bisa menghargai agama kita sendiri, gitu. Terus kayak tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Misalnya gini nih, kita tuh nggak memaksa misalkan ahai gitu kan. Nah, ahai itu kayak harus masuk agama agama ini gitu kan, nauzubillah gitu, masuk agama Kristen, tapi ahai itu nggak mau gitu kan. Jadi jangan jangan memaksakan si orang itu biar masuk ke agama kita gini. Ya udah, lo gue gitu kan. Kalau misalnya mau berteman ya ayo, kalau misalnya enggak gitu kan. Tapi kita yang paling penting harus menerapkan toleransi yang kuat gitu. Nah terus kayak tidak ada melakukan perbuatan yang melanggar agama. Misalnya di dalam agama nih nggak boleh kayak gini, tapi kita melanggar. Nah itu juga kayak udah, apa ya, kayak haruslah penerapan nilai-nilai ketuhanan di kehidupan sehari-hari itu kita harus menerapkan peraturan yang ada di agama juga gitu. Nah terus harus mewujudkan kehidupan yang damai tanpa kayak memandang perbedaan agama, udah sih itu mah kayak balik lagi yang pertama, kedua, ketiga gitu kan, harus saling yang paling penting itu harus saling menghargai, toleransi yang kuat, terus, apa ya, harus kayak mewujudkan kehidupan yang damai di dalam perbedaan antar agama, mungkin seperti itu. Ya kurang lebihnya nanti bisa sharing-sharing lagi ya. Baik, terima kasih kepada Kak Revi Pawijah telah memberikan waktunya untuk bisa saya wawancara. Langsung saja ke pertanyaannya, apa arti dari kata Pancasila? Pancasila yaitu terdiri dari kata panca dan sila. Ya. Panca ya berarti 5 dan sila itu berarti sendi. Dalam arti Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan mengarah kepada perilaku yang baik. Itu diantaranya pengertian tentang Pancasila dan juga merupakan Pancasila dasar atau falsafah ideologi bangsa Indonesia. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana dalam butir-butir silanya itu satu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh saling mencaci dan saling menjelekan misalnya agama A dengan agama B atau sebaliknya. Itu harus kita memegang erat nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Itu sila pertama diantaranya seperti itu. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi kita di antara warga negara Indonesia itu saling menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai, bertoleransi terhadap manusia sama yang lain. Kemudian sila yang ketiga, sila yang ketiga itu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memberikan perlindungan kepada semua orang yang berstatus warga negara Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai pemersatu juga sebagai yang memberikan rasa perlindungan kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang baik itu suku, ras atau budaya maupun agama. Itu jadi adanya persatuan di Indonesia. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari diantaranya selalu mengutamakan musyawarah, mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Itu diantaranya. Kemudian yang kelima, ini contoh yang ringan saja ya.
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya kita wajib menjalankan atau berusaha untuk mengajak semua masyarakat, lapisan masyarakat untuk berupaya misalnya membuat atau membuat dalam kehidupan waktu kalau zaman dulu itu kalau membuat rumah itu cepat karena ada masyarakat yang lain membantu, artinya adanya sifat atau kegiatan gotong royong dengan sesama tetangga. Yang lebih ringan lagi menegur orang yang melanggar ketertiban umum gitu. Kita sebagai warga negara harus menegur ya orang yang mengganggu ketertiban umum di lingkungan sekitar kita. Itu diantaranya tentang perwujudan atau implementasi dari butir-butir Pancasila secara ringan saja. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya seperti tadi tentang butir-butir Pancasila yang nomor 1, sila ke-1, sila ke-2, ke-4, implementasinya atau pengamalannya tentang Pancasila itu, misalnya sila yang pertama ya, sila yang pertama itu sebagaimana diterapkan dalam TAP MPR kalau tidak salah ya, nomor 1 tahun 2003 itu ada pengamalan tentang sila ke-1, kedua, ketiga, dan 4 dan kelima. Penerapannya misalnya sila ke-1 membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah dengan rajin seperti ibadah sholat yang 5 waktu, beribadah ke gereja dan lain sebagainya lah sebagai hidup bermasyarakat. Membiasakan berdoa tiap atau sebelum dan sesudah melakukan ibadah itu. Penerapan sila yang lainnya ya, misalnya sila yang kedua, penerapannya menghormati. Sila yang kedua yaitu apa sila yang kedua teh? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai kemanusiaan di rumah misalnya dengan menghormati, menghargai dan menyayangi orang tua serta saudara kita. Itu cara penerapan pengamalan Pancasila yang butir yang kedua. Kemudian yang ketiga diantaranya ya, diantaranya mengembangkan rasa kebanggaan. Sebab kita tuh dalam sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Kita harus mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Itu diantaranya. Kemudian pengamalan pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berteman, misalnya berteman memandang status sosial ekonomi ya, berteman tanpa memandang status sosial, misalnya orang itu kaya dan orang itu miskin, orang ini misalnya beragama lain, orang ini statusnya bagaimana, misalnya cacat gitu keadaan fisiknya dan lain sebagainya, itu tidak boleh dipandang seperti itu ya, itu ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian pengamalan sila yang kelima ya, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Pengamalannya atau penerapan dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat dan berbangsa, misalnya dalam sila yang kelima itu diantaranya yaitu apa ya, misalnya menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak, menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai peranan masing-masing anggota keluarga dalam keluarga ya,
saling membantu, saling mendukung antara keluarga. Itu diantaranya tentang penerapan butir-butir Pancasila dari butir 1 sampai 5. Itu barangkali mohon maaf bila ada kekurangan ya, dan misalnya ditambah lagi di sila yang kelima dalam lingkungan sekolah, menghargai teman ya, melaksanakan kewajiban atau mendapatkan hak sesuai siswa, saling membantu dan berbagi antar teman. Itu kalau butir-butir Pancasila itu dijalankan oleh kita, butir 1 sampai dengan 5, insya Allah negara ini akan aman dan tentram. Demikian barangkali, dan sekali lagi mohon maaf. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak atas waktunya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.